Hai guys, welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini aku mau bagi tips ke kalian gimana caranya kalian itu di usia belia atau di usia sekolah gitu ya, kalian itu sudah bisa mengelola keuangan sendiri. Jadi mengelola keuangan itu harus dilakukan sejak kalian kecil ya. Jangan berpikir bahwa mengelola keuangan tuh hanya tugasnya ibu-ibu kayak gitu, enggak, orang-orang dewasa gitu, enggak. Jadi kalian sebisa mungkin dari kecil juga harus sudah bisa mengelola keuangan. Jadi hari ini aku bakal bagi tipsnya ke kalian. Jadi tips yang pertama yaitu kalian itu harus punya pemahaman bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bakal memiliki dampak di kemudian hari gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau sukses di masa depan, apalagi di bidang keuangan itu ya, kalian itu mulainya nggak besok-besok. Jadi nggak besok lah, aku kan masih kecil, besok lah gitu, enggak, tapi harus dimulai dari sekarang gitu. Masa depan kita itu ditentukan dari masa sekarang kita, termasuk di bidang keuangan gitu guys. Yang kedua, tips yang kedua yaitu kalian itu harus membedakan nih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena kalau kebutuhan itu sebenarnya simpel, cuma ada 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi yang namanya keinginan itu nggak ada batasnya guys, kayak gitu. Jadi kalau kalian menurutin keinginannya mau sampai kapanpun itu nggak bakal ada habisnya kayak gitu. Nah guys, tips yang ketiga yaitu yang mesti udah kayak ditekankan di mana-mana ya. Sebagai anak sekolah kita tuh harus rajin menabung. Makanya di sekolah kan juga biasanya kita dikasih buku tabungan atau kita biasanya dibeliin celengan sama orang tua gitu kan. Nah, terus tips yang keempat, tips yang selanjutnya yaitu kalian tuh harus memikirkan gimana caranya uang satu kalian itu atau uang yang diberikan ke kalian itu bisa bertambah. Bukan gimana cara ngabisinnya gitu. Jadi gimana cara memperlipat gandakannya. Contohnya kayak gini, ada murid yang dia tuh bijaksana ya, anak sekolah yang bijaksana, dia dikasih uang saku 100.000, dia bakal mikir gini, gimana nih ya caranya 100.000 ini bisa aku jadikan 1 juta. Tapi kalau siswa yang dia gak berpikir panjang, gak berpikir untuk masa depannya, yang untuk kedepannya gitu tuh, dia bakal cuma mikir uang 100.000 mau aku pakai untuk apa aja ya, mau aku gimanain ya biar habis kayak gitu. Nah guys, jadi tips yang kelima atau tips yang terakhir yaitu kalian harus berbagi. Tetap ingat buat berbagi sama sesama. Nah, ngomong-ngomong tentang berbagi, buat kalian semua ini yang masih kecil, masih sekolah, tapi pengen berbagi gitu sama sesama. Tapi karena kita masih sekolah kan, jadi kita masih terbatas beratnya. Itu kalian bisa beli merchandise di Tangan Pengharapan, bisa melalui Yayasan Tangan Pengharapan gitu guys. Kayak kaos yang aku pakai ini aku beli di Tangan Pengharapan. Itu tuh di setiap kaosnya itu ada tulisan-tulisan positifnya, kayak punya aku ini, everyday is a chance to be better, kayak gitu. Jadi kaosnya ini juga bisa mengingatkan kita untuk berbuat positif di setiap harinya kayak gitu. Dan juga kita ini secara gak langsung ya, kalau kita beli kaos ini kita bisa memberi makan 10 anak di pedalaman sana guys. Cuman kalau misalnya kalian mau langsung kasih uangnya ke nomor rekening Tangan Pengharapan itu juga bisa guys. Jadi segini dulu 5 tips dari aku buat mengelola keuangan bagi kita yang masih sekolah ini. Bye bye, terus berbagi ya.